sekali lagi teteh nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih kalau dilihat mah. Ya udah nggak apa-apa, sok aja boleh lanjut. Oke. Ke perjalanan. Ya, maaf ya teh ya sekali lagi. Assalamualaikum. Ini ya alamat jalan yang di GPA ya, psikolog Pak Jidan. Oh iya, silakan masuk. Oh, ya Pak. Selamat siang. Siang Pak. Dengan kakak siapa ini? Saya Nanda. Perkenalkan, saya Jamil, saya psikolog klinis dewasa di sini. Oke. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Kak Nanda ini bisa sampai ke sini dapat informasi dari mana? Kebetulan kalau tentang informasi kenapa saya bisa datang ke sini sih, yang pertama itu saya nyari ya, dan emang karena saya butuh juga. Terus awalnya nyari di Halodoc gitu, sama mungkin di beberapa website atau Google juga. Dan kebetulan saya coba nyari di Google tuh ketemu ya mungkin lokasi ini, nama bapak dan juga nomor teleponnya. Maka dari itu kenapa mungkin apa ya, saya langsung WA bapak gitu ya, langsung ngejapri bapak, saya minta buat janjian supaya bisa ketemu hari ini. Ya mungkin kayak gitu sih Pak. Oke. Berarti memang dari Kak Nanda sendiri sengaja ya buat mencari informasi untuk mencari pertolongan kepada psikolog gitu ya? Ya betul. Baik. Kalau boleh tahu juga, apa yang membuat Kak Nanda itu sampai mencari bantuan ke psikolog? Yang pertama mungkin kenapa saya butuh gitu ya bantuan psikolog, atau misalkan ya saya datang ke sini juga, yang pertama mungkin saya ngerasa beberapa hari ke belakang tuh ngerasa aneh gitu Pak, saya sendiri tuh. Saya juga sebenarnya nggak tahu kenapa, kayak saya kebanyakan muram atau misalkan bengong, sampai bahkan kayak tadi aja gitu pada saat saya kesini tuh saya hampir mau nabrak orang gitu, lebih kayak gitu. Sebenarnya bingung sih Pak saya buat menjelasinnya kenapa saya bisa ngerasa kayak gitu. Soalnya kalau misalkan saya boleh cerita, saya sambil cerita aja mungkin ya Pak. Kalau misalkan boleh diceritain, emang saya masih apa ya, masih kepikiran dan juga ngerasa ada sesuatu yang mengganjal itu tentang ayah saya. Kebetulan emang ayah saya itu meninggal bulan Desember kemarin. Jadi emang masih kepikiran aja gitu, kurang lebih kayak gitu sih Pak. Masih ada rasa-rasa yang apa ya, kayak rasa-rasa kalau dibilang penyesalan mungkin saya ngerasa nyesel ya. Dan kalau menurut saya pribadi, ketika kehilangan seseorang, sesiap-siapnya kita sampai kapanpun, namanya kehilangan orang tua pasti nggak pernah ada siapnya gitu. Siapa yang mau juga gitu, kayak gitu sih mungkin. Berarti kan Kananda ini masih memiliki perasaan ada yang mengganjal setelah kepergian dari ayah dari Kananda ini ya? Iya betul. Kalau boleh tahu juga, apa perasaan mengganjal itu? Kalau dibilang perasaan mengganjal, seperti yang tadi saya jelaskan tadi ya Pak, saya juga bingung mau bilangnya kayak gimana. Karena kalau misalkan saya bilang merasa penyesalan, saya merasa kalau misalkan saya bilang hal tersebut atau rasa penyesalan, saya tuh serasa punya salah gitu ke ayah saya. Cuman maksudnya gitu, saya sebagai anak emang ya nggak ada yang namanya upaya untuk melakukan kesalahan. Maksudnya
kita berupaya lah namanya ke orang tua untuk tidak melakukan kesalahan atau membuat orang tua kecewa. Cuman yang bikin saya merasa kayak gitu mungkin pada saat itu posisi ayah saya di rumah sakit, yang mana kebetulan kan orang tua saya juga udah cerai gitu ya Pak. Jadi posisi ayah saya itu sekarang ada di Bandung dan mama saya juga ada di Karawang gitu. Otomatis ketika ayah saya sakit, yang bisa ngurus itu atau misalkan yang bisa diandalkan itu cuma saya doang gitu Pak. Walaupun emang di sini ada nenek, ada juga saudara, tapi kan yang mungkin nenek saya juga usianya juga sudah tua gitu. Maksudnya saya juga tidak bisa mengharapkan gitu, maksudnya ya daripada saya mengharapkan orang lain buat ngejaga ayah saya, ya kenapa nggak saya sendiri gitu sebagai anaknya. Dan yang utama juga kan saya anak laki-laki gitu ya Pak. Jadi maka dari itu gitu. Jadi memang pada saat itu saya lagi di rumah sakit, ayah saya lagi di rumah sakit, saya merasa nyesal tuh karena nggak bisa ngejagain atau ngerawat sepenuhnya gitu. Karena satu dan lain hal juga kebetulan pada saat itu saya sambil kuliah juga dan juga ada beberapa beberapa yang mungkin entah itu tugas ataupun mata kuliah ataupun praktek yang emang nggak bisa ditinggalin gitu. Sebenarnya bingung juga gitu. Saya juga nggak pengen sampai ninggalin ayah saya gitu kan di rumah sakit sendirian. Karena saya tahu ketika ayah saya pengen ke air atau misalkan butuh sesuatu atau apa, walaupun emang bisa minta tolong sama suster, tapi kan ada beberapa hal yang nggak bisa mungkin secara privasi bisa minta tolong ke suster, kayak misalkan ya selama masih bisa dibantu sama saya untuk ke air ya mungkin sama saya gitu sebagai cowok gitu kan. Sebenarnya di situ gitu Pak rasa penyesalannya, kenapa pada saat sekarang ini saya ngerasa nyesal karena hal tersebut itu juga gitu. Jadi ketika pada saat ayah saya nggak ada pun waktu itu tanggal 14 Desember posisi saya juga lagi di kampus gitu Pak. Kan memang pas meninggalnya itu kan jam 1:10. Jadi pada saat itu saya ada jadwal kelas di kampus jam 1 dan saya juga dikabari oleh teman sekelas saya, yang kebetulan teman sekelas saya juga itu tetangga saya. Ya dia ngasih tahu kalau misalkan ya intinya ngasih tahu ke saya, awalnya ke dosen saya dulu gitu. Dan kemudian mereka berdua sama dosen saya ngasih tahu saya gitu. Kalau misalkan ya ayah saya udah nggak ada gitu. Di situ sebenarnya yang saya rasain ya emang nggak bisa langsung nangis atau gimana gitu Pak. Karena perasaan saya di situ tiba-tiba hampa aja hilang. Kayak misalkan ngerasa apa ya, mungkin bahasa Sundanya baal gitu, nggak bisa ngerasain apa-apa. Tapi setelah itu mungkin saya langsung langsung nangis gitu. Yang ngerasa nggak percaya aja gitu Pak. Makanya kenapa ketika saya nggak ada dan saya kaitkan dengan perasaan tersebut, saya merasa ya ada penyesalan di situ. Gitu sih. Baik. Mungkin Kananda ini masih memiliki perasaan yang mengganjal karena mungkin sewaktu ayah Kananda sakit, Kananda tidak bisa memberikan bantuan secara maksimal atau menemani ayah secara maksimal gitu ya. Karena mungkin satu dan lain hal, Kananda punya kesibukan di kampus, Kananda ada tanggung jawab di tempat lain juga gitu. Bisa juga memang mungkin keluarga yang di Bandung yang bisa maksimal sebenarnya hanya Kananda gitu ya. Nah, baik. Mungkin yang menjadi benar-benar poin yang mengganjal untuk Kananda itu, apakah ada sesuatu yang ingin Kananda sampaikan atau Kananda lakukan kepada ayah Kananda? Kalau misalkan sesuatu yang pengen disampaikan, tentunya saya pengen minta maaf gitu. Maksudnya walaupun ya saya tahu saya saya merasa bahwa ketika ya minta maaf aja nggak cukup gitu. Dan walaupun saya juga ya bisa sambil ngirim doa gitu ke almarhum ayah saya, cuman gimana ya Pak, kalau misalkan mungkin keadaan atau keajaiban bisa berkata lain, saya pengen gitu minta maaf secara langsung ke ayah saya sambil meluk ayah saya. Ya intinya saya mau minta maaf kalau misalkan emang kalau misalkan saya tuh nggak bisa ngejaga sepenuhnya gitu pada saat itu,
atau mungkin ya saya mau minta maaf sama atas kesalahan saya, mungkin yang dari kecil ataupun sampai ayah saya nggak ada tuh ayah saya merasa kecewa gitu. Intinya saya pengen mau minta maaf atas semua perlakuan saya gitu, khusus sebagai anak yang mungkin bikin orang tua kecewa gitu, atau misalkan apa ya, ini saya pengen minta maaf gitu. Yang terlebih lagi saya pengen ngebenerin rasa penyesalan saya tentang hal tersebut. Kalau misalkan mau diceritain lagi, mungkin seandainya hal tersebut bisa diulang, saya rela tinggalin kewajiban-kewajiban saya mungkin di kampus, atau pahitnya ya hal-hal yang mungkin yang perlu saya urus di kampus, kecuali ayah saya, supaya ayah saya tuh bisa tetap hidup gitu kan, supaya ayah saya tuh bisa sehat. Ya intinya apapun saya lakuin, kalau yang untuk perasaan saya sekarang ya, apapun saya lakuin yang penting ayah saya bisa ya bertahan hidup, ataupun bisa panjang umur, bisa ngelihat saya wisuda, bisa ngelihat saya nikah gitu. Itu harapan saya sih Pak sebelumnya gitu. Oke, ini kan tadi kan Anda juga bilang kita nggak pernah siap untuk kehilangan seseorang yang kita sayang, apalagi ayah gitu ya. Ya betul. Namun sayangnya untuk kejadian seperti itu memang tidak bisa dihindari dan itu pasti akan terjadi gitu ya. Ya. Dan jika harapannya memang bisa waktu bisa diulang, kita juga tahu bahwa semuanya tidak bisa diulang gitu ya. Ya. Baik, mungkin kita akan coba untuk membantu Kananda bagaimana kita mewujudkan apa yang tadi diinginkan oleh Kananda, bahwa Kananda ini memiliki perasaan yang mengganjal gitu ya, yang ingin disampaikan kepada ayah. Oke. Nah, jadi nanti kita akan melaksanakan terapi, yang dimana terapi ini kita akan mencoba untuk menghadirkan sosok dari ayah Kananda gitu, Oke. melalui pikiran Kananda sendiri gitu. Nah, seperti itu. Baik, sekarang Kananda akan bermain peran, di mana nanti saya akan tinggalkan Kananda di sini. Nanti Kananda akan menghadapi kursi yang saya duduk ini kosong. Jadi nanti saya ingin meminta Kananda untuk membayangkan bagaimana jika ayah Kananda itu hadir di sini. Oke. Baik. Nah, sebelum itu saya ingin Kananda duduk rileks. Duduk rileks dulu. Tarik nafas sampai benar-benar stabil pernapasannya, rileks. Boleh diregangkan tangannya, minum dulu atau perlu tisu silahkan. Silahkan rilekskan dulu, tutup matanya. Saya ingin Kananda untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa di mana Kananda masih bisa bertemu dengan ayah Kananda, peristiwa di mana yang dapat Kananda ingat bagaimana kondisi jelas dari ayah Kananda itu, keseruannya gimana. Coba tolong Kananda coba hadirkan suasana-suasana itu, dari suasananya coba rasakan suasana sekitar itu menjadi suasana seperti pada waktu itu, bagaimana perasaan Kananda, bagaimana ekspresi dari ayah Kananda. Silakan coba Kananda bayangkan, Kananda rasakan peristiwa-peristiwa itu. Oke. Nah, silakan saya beri waktu. Nah, baik. Lalu nanti
kursi yang saya duduki ini akan saya tinggalkan sehingga nanti Kananda menghadapi kursi yang kosong. Nah, karena kita akan mencoba untuk menghadirkan sosok ayah Kananda ini, saya ingin Kananda berpindah dulu posisi ke seperti ini. Di sini sih. Ya, di sini. Saya ingin Kananda pejamkan mata lagi, atur nafas lagi di sini. Coba Kananda rasakan bagaimana dari postur ayah Kananda, ekspresi ayah Kananda, baju yang biasa ayah Kananda gunakan, celana, ekspresi, raut wajah, postur tubuh, dan juga ingat lagi kebiasaan-kebiasaan yang biasa ayah Kananda lakukan. Entah itu seperti kebiasaan perilaku atau ketika Kananda berbicara apa respon dari ayah Kananda, coba tolong dirasakan lagi. Silakan, saya beri waktu. Baik, jika sekarang Kananda sudah bisa merasakan bagaimana momen-momen ketika Kananda bersama dengan ayah, juga Kananda sudah bisa merasakan bagaimana gestur, postur ataupun ekspresi dari ayah Kananda ini, kita coba hadirkan dengan nanti Kananda bermain peran sebagai ayah di sini. Jadi saya akan membiarkan Kananda di sini untuk berbicara langsung dengan ayah Kananda. Oke. Baik, silakan kembali ke posisi. Baik, jika Kananda sudah bisa merasakannya, silakan, saya akan beri waktu untuk Kananda agar Kananda bisa berkomunikasi dengan ayah dan melepaskan apa yang mengganjal selama ini dari Kananda ya. Silakan, saya beri waktu. Ya, kalau misalkan ayah ada di sini, sebenarnya banyak banget yang pengen Nanda ucapin, Nanda sampein ke ayah. Intinya banyak hal yang pengen Anda lakuin lah. Banyak hal lagi yang pengen Anda sampaikan. Ya, intinya semua hal yang pengen bisa dilakukan ataupun kita bisa beresin bareng-bareng. Cuman mungkin kenyataannya emang ayah udah nggak di sini. Nanda pengen banget ngobrol, Nanda pengen banget ucapin kalau misalkan Nanda kangen sama ayah. Banyak rasa penyesalan yang memang sudah terjadi ketika ayah sudah pergi. Nanda kangen banget sama ayah. Nanda mau minta maaf sebesar-besarnya atas penyesalan yang Nanda rasain ke ayah, khususnya pada saat ayah sakit di rumah sakit waktu itu. Mungkin Anda nggak bisa ngejaga ayah secara maksimal, nggak bisa ngejaga ayah secara intens 24 jam selalu di samping ayah, karena pada saat itu posisinya Anda juga lagi kuliah, banyak kesibukan yang emang jujur nggak bisa ditinggalin. Emang jujur, hal tersebut emang bisa Nanda tinggalin. Boleh juga bisa Nanda tinggalin. Cuman yang jadi pemikiran adalah Nanda khawatir ketika hal tersebut ditinggalkan, Nanda bingung cara buat ngeberesinnya. Cuman terlebih lagi, rasa penyesalan yang Nanda rasain itu semakin besar ketika ayah udah pergi, sehingga Nanda mikir untuk Nanda rela buat tinggalin kuliah, buat tinggalin segala sesuatu yang sifatnya wajib seperti kuliah ataupun ngurus kegiatan yang emang kecuali selain ayah, buat menjaga ayah tetap sehat, tetap bisa hidup, tetap bisa
ngelakuin hal-hal bareng sama Nanda, tetap bisa hadir buat Nanda di sini, di dunia ini, di rumah, entah dimanapun itu. Kan waktu itu ayah bilang sama Nanda kalau misalkan kita tuh mau touring bareng, kita tuh mau pergi bareng, kita mau ke Pangandaran naik motor, tapi ketika hal itu belum terjadi, ayah udah pergi aja. Nanda emang gak pernah nyalahin ayah kok kalau misalkan hal itu gak terjadi, tapi di sini Nanda lebih nyalahin Nanda sendiri gitu. Hal itu bisa terjadi kalau misalkan Nanda bisa intens ngejaga ayah gitu, tapi mungkin keadaannya udah berbeda. Rasa penyesalan yang Nanda rasain itu gak bisa diubah sama sekali apapun, karena Nanda juga udah paham itu udah kehendak Tuhan. Ya mau gimana lagi, beribu-ribu maaf yang mau Nanda ucapin ke ayah. Maaf kalau misalkan Nanda jadi anak selalu bikin kecewa, selalu bikin emosi, atau ayah merasa disusahkan oleh Nanda. Karena jujur, Nanda sebagai anak itu memang tidak minta untuk dilahirkan, tapi mungkin dengan kehendak Tuhan dan takdir Tuhan seperti ini, itu menjadi tanggung jawab Nanda buat akhirnya bisa ngebahagiain ayah, yang pada akhirnya Nanda belum bisa mewujudkan itu semua. Gak apa-apa, ayah juga udah maafin kok semua kesalahan kamu. Gak perlu kamu minta maaf, ayah juga pasti bakal maafin kamu. Karena mau bagaimanapun kamu itu anak ayah, dan kamu juga tanggung jawab ayah. Yang terpenting sekarang itu adalah dengan keadaan dan kondisi seperti ini, kamu yang pertama harus bisa menjaga diri kamu. Yang kedua, ayah selalu pesan ke kamu buat selalu menjaga orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang kamu sayangin, orang-orang yang menjadi kebanggaan buat kamu sendiri. Khususnya ayah nitip sama kamu, jangan sampai bikin kecewa siapapun. Karena itu hal yang paling penting yang bisa kamu lakukan untuk sekarang, supaya nggak kejadian lagi rasa penyesalan itu. Kamu harus bisa ngebanggain ayah di sini. Kamu harus bisa ngebanggain harus bisa ngebanggain uak kamu, harus bisa ngebanggain mama kamu. Kamu harus bisa ngebanggain semua orang yang naruh harapan sama kamu, khususnya kamu wujudin cita-cita kamu, kamu buat diri kamu sukses dan kasih kebanggaan buat mereka dengan cara apapun. Jangan lupa tinggalin sholat. Maksudnya jangan sampai lupa untuk melewatkan sholat, maksudnya. Kamu satu-satunya anak yang ayah miliki. Kamu darah daging ayah. Kamu laki-laki, kamu harus kuat. Kamu laki-laki harus berani bertanggung jawab. Kamu laki-laki harus bisa menahan rasa sakit apa yang menimpa kamu. Hiduplah sebagai kodrat laki-laki. Lakukan apa yang menjadi tugas kamu, dan sebagai kodrat kamu,
satu pesan yang paling penting, untuk tidak merasa ataupun suatu saat supaya kamu nggak ngerasain rasa penyesalan lagi, ya kamu harus bertanggung jawab sama atas rasa penyesalan kamu saat ini. Buat orang lain bahagia, buat orang yang kamu banggakan bahagia. Itu. Iya ya. Sekali lagi Nanda mau ucapin makasih buat ayah. Udah hadir di hidup Nanda, udah hadir sebagai ayah Nanda. Jujur Nanda gak pernah merasa nyesel punya sosok ayah seperti ayah sekarang ini. Karena Nanda yakin penyesalan itu seharusnya gak ada. Cuman yang sebaiknya ada itu sebenarnya rasa bersyukur. Maka dari itu Nanda ngerasa bersyukur kalau misalkan Nanda punya sosok kayak ayah. Ada ayah di sini, walaupun emang kenyataannya ayah udah di surga. Sekali lagi minta maaf karena nggak bisa menjaga maksimal ayah di rumah sakit. Nanda belum bisa ngebahagiain ayah, khususnya secara materi. Lebih banyak masih nyusahin. Banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Sekali lagi, Nanda mau ucapin terima kasih sama ayah. Ayah udah jadi orang yang terbaik buat hidup Nanda. Ayah udah mau jadi penolong Nanda ketika Nanda lagi berantem sama mama. Ayah udah mau bertanggung jawab sebagai laki-laki yang menjadi penanggung jawab buat Nanda sebagai anak ayah. Sekali lagi, terima kasih. Doa segalanya Nanda sertakan buat ayah. Semoga ayah tenang di sana. Ayah bisa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak dan tinggi derajatnya, dilapangkan tempatnya di alam sana, diberi kenikmatan, diberi rasa syukur yang besar. Doa terbaik buat ayah di surga dari Nanda di sini. Semoga Nanda bisa tetap kuat dan sabar buat ngejalanin hidup Nanda dan bisa bertanggung jawab buat orang-orang yang Nanda sayangi. Mungkin itu yang bisa Nanda sampaikan buat ayah. Sekali lagi Nanda ucapin terima kasih, beribu-ribu maaf dan terima kasih Nanda ucapin buat ayah. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi nanti di sana. I love you buat ayah. Tadi merupakan salah satu contoh terapi Gestalt yang dimana teknik yang digunakan adalah teknik kursi kosong. Nah, teknik ini meminta klien untuk menghadirkan sosok atau orang yang berkonflik dengan klien, entah itu contohnya seperti tadi, klien memiliki sesuatu hal yang mengganjal sehingga pada keseharian klien jadi sering bengong, melamun, sehingga mungkin mengganggu aktivitas dari kesehariannya. Bahkan tadi klien sempat hampir kecelakaan karena melamun di motor. Nah, karena
ada hal yang ingin disampaikan kepada ayah klien namun tidak bisa disampaikan karena ayahnya sudah meninggal. Nah, lalu dengan teknik kursi kosong ini, klien diminta untuk bermain peran di mana klien berperan sebagai dirinya sendiri, lalu klien juga berperan sebagai orang yang berkonflik dengan klien ini. Lalu klien menyampaikan apa yang menjadi mengganjal yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Lalu klien juga memikirkan atau merasakan apa yang akan dijawab jika orang tersebut benar-benar ada di hadapan klien. Seperti itu. Mungkin seperti itu salah satu contoh teknik kursi kosong terapi Gestalt. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika